Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam ini. Ada Bu Julaiha, ada Pak Saifuddin, ada Bu Juharsah. Malam ini kajian terakhir sebelum Ramadan, karena pekan depan insya Allah sudah masuk bulan suci Ramadan. Dan insya Allah selama Ramadan nanti kita akan libur dulu. Nanti kita lanjut lagi di bulan April setelah Ramadan. Untuk tema kita pada malam ini, kita akan menganalisa dua kata pada penggalan ayat surat Yusuf ayat 25, yaitu kata lada sama albab. Sebelumnya, mari kita bacakan dulu penggalan ayat ini untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam ini. Saya akan bacakan, mohon diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. Wa qaddas qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Baik, itu bacaannya. Kita akan lanjut ke pembahasan kita, yaitu analisa kata lada. Lada merupakan zorof makan. Apa itu zorof? Ad-dorfu awil maf'ul fi. Zorof juga disebut dengan maf'ul fi. Maf'ul itu objek. Huwa ismun mansubun fin nahwil arabi. Yang namanya dorob itu adalah isim yang mansub. Fin nahwil arabi, dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Yadullu ala zaman, yang menunjukkan waktu, au makan atau tempat, wuku'ul fi'li. Ya, wuku'il fi'li. Terjadinya suatu kata kerja. Mutadamminan makna harfil jar, di mana pada kata tersebut mengandung makna huruf jar fi, yang qasimu ila darfi zamanin au darfi makanin wa darfi makanin. Dan dorob ini terbagi kepada dua macam, yaitu dorob zaman dan dorob makan.
Dorob zaman adalah dorob yang bermakna waktu. Tempat, Dorob waktu, makan adalah dorob yang bermakna tempat. tempat. Itulah Hmm. makna daripada zorob. Jadi dorob itu adalah isim yang mansub, di mana pada isim itu terjadinya eh, suatu fiil, ya, wuku'ul fi'li. Dan isim tersebut menunjukkan waktu atau tempat. Dan pada isim tersebut itu mengandung makna huruf jarfi. Kemudian dorob makan dan dorob zaman. Pengertian dorob zaman, ismun yadullu ala wakti wuku'il fi'li. Dorob zaman itu adalah isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Mislu contohnya al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini, ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Al-yauma itu adalah pada hari ini. Nah, di situ ada makna fil yaum, pada hari ini, ya. Fi itu kan di. Jadi isim dorob atau dorob zaman atau dorob makan itu ada makna fi. Al-yaum itu adalah hari. Ini menunjukkan waktu. Wuku'ul fi'li terjadinya suatu perbuatan. Yaitu uhilla lakum. Pada hari itu uhilla lakum. Dihalalkan bagi kalian at-thayyibat yang baik-baik. Kemudian yang kedua, dorful makan. Ismun yadullu ala makani wuku'il fi'li. Dorob makan adalah isim yang menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Misal contoh, id yubayi'unaka tahtas syajarah. Ketika terjadinya bayiat tahtas syajarah di bawah pohon. Tahta itu isim yang menunjukkan tempat di bawah. Nah, dalam tahta ini ada fi, ya. Jadi di tahta, bawah, di bawah, asyajarah, pohon. Nah, kira-kira seperti itu makna zorob zaman dan dorob makan. Kesimpulannya adalah dorob itu adalah isim mansub yang menunjukkan waktu dan tempat. Jadi kalau ada isim bermakna tempat, itu maka dorob makan. Kalau ada isim bermakna waktu, maka itu menunjukkan dorob zaman. Nah, kemudian ini rinciannya sudah saya buatkan. Semoga nanti bisa saya share, ya. Mungkin beberapa hari ke depan saya share. Nah, ini beberapa dorob makan, ya. Contohnya ada 16, ya. 16 dorob makan. Yang pertama lada. Artinya di sisi. Contohnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 53. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bima ladaihim di sisi mereka farihun. Ya. Kemudian yang kedua tahta. Tahta itu di bawah. Contohnya surat Al-Fath ayat 18. Id yubayi'unaka tahtas syajarah. Ketika mereka berbaiat di bawah pohon. Ini baiatur ridwan. Kemudian nomor tiga, aspala. Aspala di bawah. Sama seperti tahta. Tapi posisinya aspala lebih bawah lagi di bawah tahta. Contohnya surat At-Tin ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin.
Kemudian nomor 4, baina, di antara. Contohnya surat At-Tariq ayat 7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Di antara as-sulbi wat taraib. Kemudian nomor 5, wara'a, di belakang. Contohnya surat Al-Insyiqaq ayat 10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Wara'a, di belakang punggungnya atau dadanya ya, punggungnya. Kemudian nomor 6, fauqa. Fauqa itu di atas. Contohnya surat An-Naba ayat 12. Wa banaina fauqakum sab'an Sab'an syidada. shidada. Ada fauqakum. Kemudian nomor 7, amama, di depan. Contohnya soal Qiyamah ayat 5. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kemudian ke-8, haula, di sekitar. Contohnya surat Maryam ayat 68. Tsumma lanuh tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian nomor 9, ma'a, bersama. Contohnya Al-Baqarah 153. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Nomor 10, khalfa, di belakang. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfih. Fussilat Fusilat. ayat 4. Kemudian yang ke-11, aiman, Aiman. kanan. Wa min Mama khalfihim khalfahum. ma'an Min aimanihim. khalfahum. Ma'an. Wa'an Aidihim. syama'ilihim. Ma'an. Ini ada dua ya. Jadi aiman sama syama'il. Al-A'raf Aimanihim. 17. Kemudian yang Samani. ke-12, haitsu, di mana. Waqtuluhum Wakuluhum haitsu haisu. tumuhum. Al-Baqarah Sakaktumuhum. 191. Kemudian yang Sakaktumuhum. ke-13, ingda, di sisi. Lahum Indah. ajruhum Lahum. inda Hum rabbihim. inda rabbihim. Di Al-Imran. sisi Tuhan mereka. Ya. Tilqa'a. Kemudian yang ke-14, tilqa'a, di hadapan. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Kemudian yang ke-15, huna. Falaisa lahul yauma huna, ya, di sini. Kemudian yang 16, sama muta'in sama amin. Itulah contoh-contoh dorob makan yang ada dalam Al-Quran. Ada 16. Nanti bisa dikembangkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dorob zaman. Dorob zaman juga ada 16 ya dalam Al-Quran. Dari mulai al-yaum, yauma idin, ya. Jadi ada al-yaum, ada yauma idin. Al-yaum, hari ini. Yauma idin, hari itu. Lailati, malam. Al-lail, malam ini. Nah, ini contohnya dalam Al-Quran ada semua ya. An-nahar, siang. As-subh, waktu subuh. Kemudian al-masyriq wal maghrib. Ini timur dan barat. Qabla, sebelum. Ya. Contohnya ada semua dalam Al-Quran ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Wal laili idha yagsha. Wan nahari idha tajalla. Was subhi idha tanaffas. Rabbul masyriki wal maghrib. Dan seterusnya. Yang kesembilan, sobahu. Faida nazala bisahatihim fasa'a sobahul mundarin. Sobahul mundarin. Yang ke-10, guduwun, pagi hari. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwaw wa 'ashiyya.
Yang ke-11 bukrota. Wasabbihuhu bukrotau wa asila. Waktu pagi bukroh. 12 abada selamanya. Makithina fihi abada. Al-Kahfi ayat 3. 13 sahar. Waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Ashar jama dari sahar. Kemudian 14 amada. Selamanya. Sama seperti abada. Jadi ini persamaan. Surat Jin ayat 25. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Yang ke-15 godan, besok. Saya lamuna godam manil kadzabul asyir. Al-Qamar 26. Dan yang terakhir hina ketika. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahu. Nah, itu adalah contoh-contoh dorob zaman, dorob makan dan dorob zaman dalam Al-Quran. Masing-masing ada 16. Nanti saya share insya Allah ya. Mohon maaf agak percepat ya, biar malam ini kita selesaikan surat Yusuf ayat 25 ya. Selanjutnya, kata terakhir yang akan kita bahas itu kata al-bab. Al-bab ini adalah isim karena didahului alif lam. Kemudian kalau kita ingin mencari di kamus, itu ada di halaman 117. Nah, silakan yang punya kamus Al-Munawwir bisa dibuka di halaman 117. Asal kalimatnya ba alif ba. Ba ba. Ba-nya fathah, alifnya sukun, kemudian ba-nya fathah. Makna dasarnya adalah menyusun. Nah, kira-kira penampilannya seperti ini dalam kamus di kolom sebelah kanan. Nah, itu ada ini kata baba, kemudian stripnya doma. Ya, berarti ini fa'ala yapulu. Ya, berarti wazan bab 1. Fa'ala yapulu, bab 1, bab awal. Nah, ini bisa disimpulkan kalau stripnya domah, berarti huruf alifnya ini huruf ilahnya aslinya wawu. Dan bisa dilihat di bawahnya ini ada bawwaba. Nah, yang muncul wawunya ya. Kemudian di bawah juga ada tabawwaba, ada wawunya. Kemudian ini jamaknya juga abwab, ada wawunya. Jadi huruf ilah ini ya bisa dirubah dari alif ke wawu atau alif ke iya tergantung harokat stripnya. Kalau harokat stripnya kasroh maka alifnya bisa jadi iya. Tapi kalau stripnya domah maka alifnya jadi wawu. Nah, oleh karena itu kita kembalikan ke wazannya nih supaya wazannya fa'ala yaqulu maka alifnya diganti dulu ke huruf wawu karena stripnya domah. Jadinya bawaba yabwubu. Ya, baru ketemu wazannya fa'ala yaqulu. Bawaba fa'ala yabwubu yaf'ulu. Nah, seperti itu. Setelah kita mengetahui wazan dasarnya, maka kita kembalikan lagi kepada baba. Dari bawaba kembali baba, ya. Yang penting sudah ketemu dulu wazannya, ya. Baba ya bubu jadinya. Ya, kalau bawaba ya bubu, tapi kalau baba ya bubu. Kenapa Bapak ya Bubu? Karena disamakan dengan sona. Kenapa dengan sona? Sama-sama huruf tengahnya alif. Ya, silakan lihat di buku Sorob. Di bab awal itu di bawahnya Pa'ala ada Nasoro, ada Madda, kemudian ada Sona. Nah, jadi baba ini disamakan atau dikiaskan dengan sona seperti itu.
supaya sama gitu. Sama-sama tiga huruf dan sama-sama huruf tengahnya alif. Ba, alif tengahnya, sona huruf tengahnya alif. Maka fi'il baba disamakan dengan sona dalam tasrif. Baba ya bubu jadinya sona ya sunu. Kemudian jenis fiilnya itu adalah fiil mu'tal. Kenapa fiil mu'tal? Karena ada huruf ilah, yaitu huruf kedua nih, huruf tengah alif. Ini adalah huruf ilah. Jadi kalau ada fiil, salah satu hurufnya adalah huruf ilah, disebutnya fiil mu'tal. Kemudian disebut ajwab karena huruf ilahnya di tengah, di antara nomor satu dan nomor dua, ba, ya. Jadi kalau huruf ilahnya di tengah disebutnya fiil mu'tal ajwab. Kenapa disebut wawi? Karena huruf asli ilahnya itu adalah huruf wawu. Maka disebutnya fiil mu'tal ajwab wawi. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan kepada tasrifnya, ya. Bagaimana kita cara mentasrif, lugawi dan tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Baik, saya bacakan mohon diikuti. Sona yasunu saunan. Silakan. Sona Saya yasunu saunan. Masonan soinun. masonan Soinun. Baba yabubu bauban. Baba jabu yabubu uban yauban. Mababan baibun. Mababa ya yaibun. Masunun sun latasun. Masunun sunun tasnon. Tasnon. tasun Masonun miswanun. Masonun masonun wanun. miswanun Miswanun. Mabubun bub latabub. Mabubun mabubun yub bub la la yub tabun la tabun Mababun tabun. mibwabun. mabub Mababun mababun wibwabun. min wabin min Wibwabun. wabun Mibwabun. Baik, itu adalah contoh tasrif istilahinya. Sekarang tasrif lugawinya. Sona, sona, sonu. Sona sona sonu sona sonu sonun. Sonat, sonata, sunna. Sonat sonat sonata sonata sunat. sunat Baba, baba, babu. Baba babu baban babu. babu Babat, babata, bubna. Babat babat babata bata bubana yubna. Sunta, suntuma, suntum. Sunta suntuma suntum. tasuntu suntu Sunti, suntuma, suntunna. Sunti sun suntuma suntun suntun.
Bubta, bubtuma, bubtum. Bubta, Ta bubtuma, bubetul. Bubetul. bubtum, Bubti, bubtuma, bubtunna. bubti, bubtuma, Ti bubtunna, ma bub Suntu, sunna. suntu, sunna, na Bubtu, bubna. bubtu, bu bubna. mubana. Baik. Nah, sampai di sini kita selesai materi kita untuk ayat ini ya. Jadi kajian kita, mohon maaf, cuman sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi setelah Ramadan ya. Jadi Ini terakhir silakan. Ustaz. Ya, hari ini terakhir. Ini Karena terakhir pekan nih. depan udah, ya, karena pekan depan udah Ramadan, Bu. Oh iya, iya, iya. Oh iya benar. Jadi selama Ramadan kita libur dulu. Nanti insya Allah ketemu lagi di awal bulan April ya setelah Ramadan. Makan laksa. Makan jadi. Jadi mohon maaf lahir batin bila ada hal-hal yang kurang Semangat. berkenan. Mungkin ada kalimat yang salah yang saya sampaikan ketika mengajar selama ini. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, sehat walafiat, Amin. melaksanakan Amin. ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Allahumma Amin. sallim li Amin. Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Semoga kita disampaikan kepada bulan Amin. Ramadan dan semoga Allah menyampaikan Ramadan kepada kita dan semoga amalan Amin. kita nanti di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Ya. Ada yang mau disampaikan silakan sebelum tutup. Oke, saya pantun saya. Boleh silakan. Eh, apa ya? Sungguh enak makan laksa. Cakep, Ini makan bersama kuah ikan patin. cakep. Beberapa hari lagi kita akan berpuasa. Saya mohon maaf lahir batin, Ustaz. Sama-sama. Ya, Sama-sama. mohon maaf lahir batin pada semuanya. Semoga sehat walafiat. Sampai ketemu lagi insya Allah Amin. di awal bulan Amin. April, di bulan Syawal. Nah, selama Insya Ramadan Allah. silahkan dipraktekkan ilmu-ilmunya sambil apa? Sambil tilawah, sambil tadaburi bahasa Arabnya ya. Untuk grup tetap saya buka. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di grup. Tapi untuk Insya Allah, kajian Ustaz. ya, jadi eh, untuk diskusi di grup masih boleh selama Ramadan. Tetapi untuk kajian kita off dulu. Ada lagi yang mau disampaikan? Silahkan. Terima kasih ilmunya Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Baik, kalau tidak ada, saya izin pamit. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila akhir-akhir ini agak cepat menyampaikan materinya, karena banyak materi tambahan. Insya Allah nanti materi tambahan ini sebenarnya akan diulang lagi. Jadi insya Allah jangan berkecil hati kalau memang kurang dipahami. Insya Allah nanti materi-materi tambahannya itu akan saya ulang lagi di materi-materi lainnya. Jadi jangan bersedih hati insya Allah ya. Materi-materi yang Baik, lain semua ada di kenapa? share. Ada di share juga. Insya Allah nanti materi ini saya siapkan untuk di share. Karena ada beberapa belum saya terjemahkan, belum sempat. Jadi biar saya terjemahkan dulu. Supaya nanti ketika di share bisa mudah dipahami. Ya, terima Insya kasih Allah. Ustaz. Ya, sama-sama.
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, saya Waalaikumsalam lanjut Ustaz, sebentar. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Bu, silakan. Ya, saya lanjut ya. Wahai sahabat Ramadan, sebentar lagi tunggu meninggal hari, kita akan memasuki bulan agung, bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan dilipat gandakan pahala, puasa di bulan Ramadan. Para ulama mengajarkan kepada kita suatu doa yang disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana. Ya Allah, berkahlah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan tunggulah kami pada bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Amin ya rabbal alamin Ustaz. amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Aminah, semuanya, Pak Saipudin, Bu Joharsa, Pak Agus, Bu Suaibah, Bu Julaiha. Semoga berkah semuanya di Amin. Amin. Terima kasih doanya Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum.